dikasihi dan mengasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti dalam tema mengembangkan budaya kehidupan. Sebelumnya kita pahami bersama dulu dari judul mengembangkan budaya kehidupan. Lalu sebenarnya apa itu? Bisa dimulai dari membela kehidupan. Apa sih membela kehidupan atau membela hidup? Membela hidup berarti berusaha atau mengupayakan agar tetap hidup atau tidak mati. Jadi ini dalam artian berupaya dengan cara apapun agar manusia dari diri sendiri tetap hidup dan juga orang lain juga tetap hidup. Jadi berusaha menyelamatkan diri sendiri dan orang lain agar semuanya tetap hidup. Itu yang dimaksud. Lalu dalam pelajaran ini ada contoh tokoh teladan, yaitu Bunda Teresa yang terkenal dari Kalkuta, ya, berkaryanya di Kalkuta, India. Apa yang diperbuat? Apa yang menjadi tujuan dari tindakannya? Apa yang membuatnya mampu bertahan dalam kesulitan-kesulitan yang dihadapi? Kalian bisa melihat dalam buku siswa ada kisahnya, atau dalam bisa mencari di internet juga ada, ya. Bunda Teresa termasuk tokoh dunia yang terkenal karena kisahnya yang sering membantu menolong orang-orang yang sekarat di Kalkuta, India. Tidak membeda-bedakan yang ditolong. Kemudian dalam kitab suci, Tuhan Yesus sendiri memberi contoh, yaitu membela kehidupan atau mengupayakan agar manusia itu tetap hidup, selamat. Dan dalam pelajaran ini ada 2 bacaan kitab suci. Yang pertama dari Matius 9 ayat 18-25 tentang anak kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan. Kalian bisa membuka kitab suci dan dibaca secara lengkap masing-masing, ya, sendiri-sendiri, ya. Ini secara garis besar saja disampaikan di sini, yaitu dalam Matius 9 ayat 18-25, anak kepala rumah ibadat itu dikisahkan sudah meninggal atau mati. Dan Yesus mendatangi rumah tersebut untuk menyembuhkan, membangkitkan. Ketika dalam perjalanan, ternyata jubah Yesus disentuh oleh perempuan yang
sedang sakit, ya, mengalami sakit pendarahan. Dan karena imannya, ya, keyakinannya kepada Tuhan Yesus, perempuan tersebut sembuh akhirnya setelah menyentuh jubah Yesus. Dan akhirnya Yesus sampai ke rumah kepala rumah ibadat dan membangkitkan anak yang mati tadi. Jadi dalam kisah ini ada 2 orang yang ditolong oleh Yesus. Kemudian bacaan yang kedua dari Matius bab 12 ayat 9 sampai 15a, dikisahkan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, di sini Tuhan Yesus menunjukkan mana yang lebih penting, ya, antara peraturan dengan manusia. Dan pasti yang terpenting itu keselamatan manusia. Maka Yesus tidak peduli meskipun itu hari Sabat. Maka Yesus tetap menyembuhkan. Meskipun tradisi pada masa itu, ya, tiap hari Sabat itu setiap orang tidak boleh beraktivitas dan harus di rumah saja, termasuk kegiatan bekerja apapun itu. Namun Yesus tetap menyembuhkan karena yang paling utama bukan peraturan tapi manusianya. Manusia melebihi peraturan-peraturan. Karena pada dasarnya peraturan itu dibuat untuk keselamatan manusia. Nah, anak-anak hebat yang dikasih dan mengasihi Tuhan, tadi sebelumnya kisah Bunda Teresa bisa kalian cari sendiri karena kalau dibahas di sini nanti waktunya lama. Ya, kemudian dari bacaan kitab suci ini ada 2, silahkan dibaca lengkap lagi. Dan ini tadi sudah diberi garis besar. Lalu ada tugas. Silahkan kalian renungkan dari apa yang sudah kita dengar bersama tadi, ya. Kemudian apa yang kalian baca dari kisah kitab suci dan dari kisah Bunda Teresa. Kemudian kalian tuliskan bagaimana niatmu dalam memelihara sikap hormat terhadap hidup. Dan tema pelajaran pada hari ini tentang mengembangkan budaya kehidupan. Jadi budaya itu adalah kebiasaan-kebiasaan atau tradisi. Maka yang disebut budaya kehidupan itu kebiasaan-kebiasaan yang membuat manusia itu tetap hidup, baik diri sendiri maupun orang lain. Atau dengan istilah lain, budaya kehidupan itu usaha untuk menjaga kehidupan, menjaga semua manusia tetap hidup atau selamat. Ya. Dan tema ini dasarnya dari perintah kelima dari 10 perintah Allah, yaitu jangan membunuh. Maka setiap orang harus menghargai dan membela kehidupannya sendiri atau kehidupan orang lain.
Baik anak-anak, demikianlah pelajaran singkat pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, tetap semangat, berkah dalam.